Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi fin jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dimanapun berada kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur yang insya Allah selalu berbagi ilmu dan wawasan dengan kita bersama demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, saya akan menyampaikan wawasan yang kedua mengenai wujud dan maujud yang seperti lanjutan daripada titik dua asal mula semua jadi. Kalau dalam penyampaian awalnya zikirhu Allah, awal daripada wujud titik tidak terlihat dan maujud kepada wujud Allah titik awal terlihat, maka saat ini saya akan melanjutkan kenapa makna dua titik di dalam Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang perlu kita pahami. Berarti kita harus kembali mengingat asal usul zikir ruh atau hi. Nah, inilah yang dikatakan zikir ruhi, zikir awal hayatnya Allah. Awal Allah menjadikan hayatnya pada sifatnya sendiri. Ini digolongkan zikir sifat yang bermakom kepada Muhammad dalam makna titik dua. Makna titik dua di sini dikatakan la ta'yin awal. Itulah awal Allah menjadikan dirinya Tuhan dan menjadikan umat untuk bertuhan kepadanya. Inilah yang dikatakan setelah berasma dia Allah, maka Allah ingin dipanggil dengan kalam Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dalam makom la ta'yin awal. Disinilah para hadirin, sebagaimana yang saya sudah sampaikan, sesuatu yang belum kita saksikan tidak akan pernah menjadi sebuah ingatan. Apa yang mau diingat kalau tidak ada awal pensaksian?
Inilah kalau memang sudah terjadi awal pensaksian dari sifat zikir diri tadi, dinamakan zikir hayat, hi. Nah inilah harus kita benar-benar mendirikan hakikat Allah pada awal, yaitu Muhammad. Hakikat Allah pada awal dikatakan la ta'yin awal adalah Muhammad. Inilah yang dikatakan Sayyidina Muhammad. Bagaimana Allah berupa-rupa, bagaimana Allah bisa berkodrat dalam diri Muhammad. Inilah yang dikatakan Muhammad dalam kodrat Ahmad, Ahmad dalam kodrat Ahad. Inilah kodrat yang dimaksud adalah kodrat Ahmad. Kodrat Ahmad ini adalah diri batin, la ta'yin awal. Awalnya adalah diri batin yang berdiri dan berkodrat bernama Muhammad. Diri Ahmad yang diri batin yang berwujud dan mewujud dalam bentuk kodrat yang berasmakan Muhammad, yaitu diri yang memuji terhadap sebuah diri yang dipuji. Itulah yang dikatakan Ahmad dengan zikir hi. Di sini jangan kita lupakan kembali bagaimana sejarahnya terjadinya dua wujud tadi, sehingga kita bisa mengingat kejadian itu. Bagaimana kita bisa mengingat kejadian itu? Tentunya kita harus kembali melihat awal penciptaan Allah adalah nur. Jadi awal penciptaan Allah adalah nurullah. Nurullah itu adalah sifat hakikat zatnya Allah. Jadi pertama kita melihat hakikat zat maujud menjadi nur. Nah inilah yang dikatakan zikir ruhi. Karena yang dikatakan rohani itu berasal dari ruhi. Ruhi itu adalah ruh idofi yang ditiupkan kepada zatnya Allah sebagai kodrat diri dalam diri. Jadi dengan adanya munculnya pengamalannya sama seperti awal kita mengamalkan wujud tersirat menjadi wujud tersurat dalam bentuk wujudullah. Nah sama dengan kita menyaksikan kodrat peniupan ruhi kepada zat tersebut, maka zat melahirkan ruhi nur di dalam zat tadi, berwujud meliputi, tidak berwajah sama sekali, dengan bunyi yang akan kita dengar. Bunyi zikir, ingat khauni, ingat zikir adalah khauni. Khauni adalah bunyi, ya, lebur ayat kepada aras, aras lebur kepada khauni. Nah inilah kekuasaan qudsi dalam melihat, tapi kauni aras dalam bunyi. Jadi kalau untuk mewujudnya nur di dalam zat yang pertama titik satu tadi, maka dia muncul nur di dalam zat itu tadi. Ini yang dikatakan berkodrat Allah pada Muhammad. Inilah nur, atau dikatakan dengan ruhi. Ruhi itu adalah ruhi dofi yang muncul di dalam zat. Maka kita tarik yang tiga tadi masuk lagi ke dalam, dikeluarkan, dia mewujud nur di dalam zat tadi. Tentunya dengan bunyi seperti kalam ya. Bagaimana dalam bunyinya? Masuk tiga-tiganya sama seperti awal, dia muncul. Dia muncul berarasi
kita dengar arashu, kita dengar arashi, tapi nur muncul di dalam zat. Itulah rohani, roh idufi, rohani. Nah, inilah asal daripada munculnya diri rohani kita di dalam diri zat tadi. Para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita sudah bisa awalnya dari tiada menjadi ada, zat tunggalnya Allah telah ada pada satu titik. Pada waktu dan kesempatan ini, titik sudah menjadi dua. Titik yang kedua, mewujudnya nur dalam zat bernama ruhi, berkodrat ruh idofi. Ini nur yang muncul di dalam zat. Saksikan bagaimana dia muncul dengan suara yang harus terdengar. Apa suara yang terdengar? Hu ke dalam, tarikan. Hi. Sampai suara itu muncul, maka mata batinmu akan dibuka oleh Allah menyaksikan kehadirannya. Inilah yang dikatakan tafrid dan tajrid, merasakan dan menyaksikan. Jamaah yang dirahmati Allah dari rahimahullah. Jadi zikir itu adalah sebuah kauni yang didengar. Tapi sebelum kita mendapatkan sebuah kauni tadi, maka kita harus menerima jabariyah dari guru yang hak. Jabariyah dari guru yang hak, yang akan menyampaikan bagaimana munculnya nur atau dikatakan ruhi tadi dalam zatnya. Kodrat zat batang tubuh Muhammad, tetapi ruhi belum memiliki wajah sama sekali. Belum memiliki wajah sama sekali. Inilah makanya Rasulullah tidak dinobatkan wajahnya kepadanya. Kenapa? Dia adalah sebuah ruhi atau disebut dengan ruhi itu adalah dengan rohani. Nah, rohani inilah yang menjadi diri insan. Diri insan, diri kita yang jadi kodrat keumatan, yang mana kodrat awalnya adalah Muhammad. Ini yang dikatakan, kalau kita sudah berkodrat Allah pada Muhammad, barulah nanti di titik tiga berupa-rupa Allah pada Adam. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah bisa pelan-pelan melakukan zikir, karena zikir adalah kauni, mengingat. Setelah kita kaji dan kita bisa menyaksikan apa yang dikalamkan oleh guru kita, maka kita sudah bisa mengingat apa yang akan kita saksikan. Apa yang telah kita saksikan, itulah yang bisa kita ingat. Tidak ada sesuatu yang bisa diingat sebelum ada penyaksian. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam perjalanan zikir itu adalah suatu kefokusan atau tawaduknya mata batin kita melihat tingkatan-tingkatan diri dalam perwujudan Allah pada diri. Karena bagaimanapun kalau kita tidak meningkatkan pemahaman kita hanya dengan pemahaman jabariyah, tanpa kita bisa melaksanakan tajalli, belum melaksanakan tuntutan syahadat yang sebenarnya. Kalau tuntutan syahadat yang sebenarnya nyata bertajalli pada diri kita, nyata sudah dia bertajalli Allah dan bertajalli sirullah. Tajalli sirullah tidak menyentuh kepada zat dan nur, tapi tajalli Allah adalah hakikatnya memunculkan zat dan nur. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi dalam ketentuan-ketentuan zikir itu adalah ma'rifah. Ma'rifah itu kalau sudah kita diperkenalkan oleh guru, kalau guru sudah perkenalkan hakikatnya, sampai tingkat marifatnya, sampai tingkat wujudnya,
sampai ke tingkat sirnya, barulah bisa kita mengingat. Tetapi kalau hanya pun tahu setelah guru kasih tahu, tapi kita belum mendapatkan bunyi tadi, kauni tadi, maka belum sah kita mencapai titik al-zikra. Belum sah dikatakan bisa mendapatkan al-zik atau benar-benar zikir. Karena zikrullah itu mengandung aras dan qudsi. Zikrullah itu mengandung aras dan qudsi, jelas kedengaran dan jelas terlihat. Inilah yang dikatakan di sifat ma'rifat. Jadi kalau kita sudah bisa menyaksikan dan melihat, barulah kita bisa mengingat apa yang telah kita saksikan, apalah yang sudah kita lihat. Nah, jadi begitu para jemaah, mari kita tingkatkan selalu pemahaman tauhid diri kita kepada Allah, agar mudah mencapai hakikat ibadah yang sebenarnya. Tanpa kita memperluas dan memperdalam makna tersirat dari kodrat-kodrat yang telah ditetapkan Allah, maka sesungguhnya nilai dan derajat ibadahmu ditentukan oleh nilai dan nilai derajat dirimu. Kalau pencarian dirimu masih lemah, maka kodrat derajat ibadahmu juga belum bisa dipantaskan oleh Allah. Jangan jadi sempat ibadah jadi amaliyah, dan amaliyah jadi sunnah. Usahakan solat itu sahadah, zikir itu sa'diyah. Orang solat sudah pasti zikir, tapi kalau dia hanya berzikir, zikir bukan solat. Ingat itu. Jadi untuk itu para jemaah sekalian, mari sama-sama kita belajar, kita selalu meningkatkan pemahaman kita kepada Allah, tentunya dengan bertolabul ilmi. InsyaAllah dengan kita meningkatkan tolabul ilmi, mempermudah kita mencapai arasnya Allah. Apabila ibadah tidak sampai kepada aras Allah, itulah ibadah yang sia-sia. Tidak sampai kepada aras Allah, itulah yang dikatakan doa yang tidak terwujud. Tidak sampai kepada aras Allah, itulah solat yang tidak memiliki ruh. Tidak ada ruh solatnya. Solatnya itu tidak hidup, karena yang menggerakkan dan digerakkan itu dia tidak tahu. Jadi akhirnya belum ada ruh solatnya, maka juga tidak sampai kepada arasnya Allah. InsyaAllah para jemaah, dengan kita saling meningkatkan pemberian pengetahuan ini, InsyaAllah mudah-mudahan selalu bermakna. Mudah-mudahan pemahaman ini selalu meningkat, sebagaimana Allah memohon kepada Rasulullah untuk jangan umatmu adalah memiliki ibadah yang merugi. Walansri inal insana lafi khusrin. Jauhi dan hindari kerugian itu, insyaallah. Mari kita tingkatkan kualitas diri dan kuantitas ibadah kita. InsyaAllah mabrur lah hendaknya semuanya. Mari kita berbagi, karena indah sekali berbagi dalam itu. Lihat, pastikan solatmu menghadap Allah, dan pastikan zikirmu benar-benar mengingat Allah dengan menyampaikan kodrat dengan arasnya. Sampai kodrat kepada aras, maka sampailah ibadah kepada Allah. InsyaAllah nanti akan kita sambung kembali untuk tayangan la ta'yin awal ini. Saya sampaikan cukup di sini dulu. InsyaAllah dalam tayangan berikut kita akan lanjut menuju la ta'yin sani, InsyaAllah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.